Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pemirsa rahimakumullah. Kita ini sudah dikaruniai nikmat yang tidak terhitung berapa jumlahnya. Allah sudah menyatakan la tuhsuha. Sekalipun dengan mesin hitung seperti apapun canggihnya, tidak mampu menghitung berapa jumlah nikmat Allah itu. Ada misalnya nikmat yang disebut nikmatul hayat, nikmat hidup. Bagaimana sebuah kehidupan itu terjadi? Maka masing-masing makhluk memiliki karakteristik yang tentu berbeda satu sama lain. Misalnya pohon, komunitas pohon itu cara hidupnya tidak sama dengan manusia yang harus bergerak ke sana kemari. Tapi kalau pohon dia hidup hanya tetap tinggal di tempatnya, tidak pernah berpindah. Nah, kita diberi kenikmatan hidup ini sangat luar biasa. Di mana dimulai dari 40 hari yang ketiga di saat di dalam kandungan, di mana Allah utus summa yursalu ilaihil malak, seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Fayangfahu firruh, meniupkan ke dalam janin, ke dalam fisik kita yang sudah terbentuk struktur organnya yang lengkap dari mulai kepala sampai kaki, yaitu ar-ruh. Ruh. Maka kalau kita lihat bahasa nafakha, meniupkan, bisa jadi roh itu adalah fermentasi udara. Karena sesuatu yang tertiup dan ditiup itu materialnya adalah udara. Nafakha. Seperti kalau ada balon, supaya ia menjadi besar, maka kita masukkan ke dalam ruangannya itu adalah udara. Kita tiupkan di dalamnya. Nafakhtu balon. Maka material daripada ruh, karena dengan bahasa yang fahu, disitulah ketemu. Dia adalah fermentasi udara. Karena roh adalah fermentasi udara, maka lingkungan udara ini harus kita jaga. Jangan sampai kotor oleh polusi. Jangan sampai kotor oleh sampah-sampah industri. Di mana kita tahu manusia yang sangat memaksa kehidupannya menjadi lebih cepat, lebih mudah, muncullah industrialisasi. Maka di situ persoalannya, muncul polusi udara. Ketika polusi udara itu mempengaruhi kualitas udara, maka terganggulah kualitas kehidupan kita. Dan bisa jadi maraknya corona ini adalah bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk memperbaiki kualitas udara yang disebut dengan istilah isu-isu perubahan iklim, di mana gas emisinya dibuat sedemikian rupa untuk tidak mencemari udara, tapi yang menentang penurunan gas emisi itu adalah negara-negara industri. Karena apa? Karena dengan menurunnya gas emisi ini berarti menurunkan produktivitas. Menurunkan produktivitas bisa jadi adalah pengangguran. Dan itu menjadi momok daripada pertumbuhan. Maka kita bisa melihat, taruhlah sebuah asumsi, daerah-daerah di mana kualitas udaranya itu rusak, kualitas udaranya itu terganggu, maka kualitas hidup orang yang tinggal di situ juga rendah. Karena
karena kualitas hidup rendah, maka imunnya juga rendah. Kita tahu kan, yang namanya virus misalnya, dia hanya hidup pada mereka yang imunnya rendah. Hampir sama dengan iblis. Iblis itu berkembang hidup pada mereka yang imannya rendah. Jadi iblis inangnya siapa? Inangnya adalah manusia yang imannya rendah. Sedangkan virus inangnya siapa? Inangnya adalah yang imunnya rendah. Nah, kenapa kok iman rendah? Karena mereka itu tidak taat kepada Allah dan Rasul. Nah, kenapa imunnya rendah? Karena dia tidak taat kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah tentang menjaga kualitas udara. Maka Allah sudah ingatkan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan laut. Oleh apa? Oleh karena ulah manusia. Manusia melakukan industrialisasi besar-besaran, mekanisasi besar-besaran, dengan mengeksploitasi gas buang besar-besaran, kualitas udara menurun, polusi memenuhi seluruh ruang, maka terganggulah kehidupan kita. Maka terganggu pula lah nyawa kita, roh kita, yang tidak lain adalah juga fermentasi udara itu sendiri. Maka di sini seharusnya muncul kesadaran bersama. Bagaimana menjaga lingkungan hidup yang baik? Bagaimana menjaga lingkungan hidup yang sehat? Kenapa? Karena ini adalah udara. Udara itu ya nyawa kita. Oksigen itu ya nyawa kita itu sendiri. Wa nafakhtu fi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam diri manusia itu rohku. Lah kalau bahasa nafakhor, meniup, berarti adalah udara material roh itu. Maka kita jaga kualitas udara. Mereka yang kualitas udaranya bagus, hidup di dalam ruang kualitas udaranya yang bagus, cenderung imunitasnya juga tinggi. Yang imunitasnya tinggi tentu punya benteng yang kuat terhadap serangan virus. Dan itu tentu tidak satu-satunya untuk menciptakan kualitas hidup yang baik. Di samping manajemen kejiwaan, di samping manajemen ruhaniyahnya, di mana syarat hidup dengan kualitas yang baik, di samping memang kualitas udaranya baik, oksigennya cukup, kehidupannya juga tenang. Mereka-mereka yang kemudian cepat koid itu ya, karena apa? Karena salah satunya batinnya itu gerangsak. Hidupnya tidak tenang alias stres. Maka bagaimana supaya kehidupan tenang? Menjaga kehidupan ini tetap pada posisi yang seimbang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Setiap gerak langkah kita, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, hendaklah itu bernilai zikir. Bernilai ingat kepada Allah. Bernilai selalu menyertakan Allah. Jangan meninggalkan Allah, menyertakan Allah. Kalau kita berbuat sesuatu, mengucapkan sesuatu, kalau di situ kemudian menyertakan Allah, maka Allah akan sayang kepada kita dan hidup kita akan menjadi tenang. Kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik, udara akan baik, kehidupan kita akan baik, kita akan sehat. Maka solusi dari keluar kecemasan corona ini adalah bagaimana kita memperbaiki iklim, bagaimana kita memperbaiki udara, kita kembali pada kehidupan yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa? Kita jaga alam ini karena ini sudah diserahkan kepada kita untuk mengelolanya. Siapa yang merusak, tentu mereka akan binasa. Maka ayo kita jaga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.